Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam sehat. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan nyata di dalam hidup kita. Di pagi ini kita akan diberkati melalui bacaan renungan pagi yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Ellen Goldwhite. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kekal, tak henti-hentinya kami umat-umat-Mu menaikkan syukur kami kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini, kami telah bangun dengan tubuh yang sehat, udara yang segar yang masih kami hirup, hari yang baru yang masih Engkau karuniakan bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan nasihat-Mu melalui tulisan hamba-Mu yang akan menuntun hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong urapi kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini Jumat 15 Januari 2021. Judulnya, Dia adalah gambar wujud Bapa. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, siapakah Kristus? Ia adalah anak tunggal Allah yang hidup. Bagi Bapa, Dia adalah bagaikan perkataan yang menyatakan pikiran, seperti sebuah pikiran yang dapat didengar. Kristus ialah sabda Allah. Kristus berkata kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Perkataannya adalah gema perkataan Allah. Kristus ialah sama dengan Allah. Cahaya kemuliaannya, gambar Allah yang kelihatan. Sebagai oknum yang memiliki pribadi, Allah telah menyatakan dirinya dalam anaknya. Yesus, cahaya kemuliaan Bapa, gambar wujud Allah yang ada di dunia ini dalam rupa manusia. Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, ia telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, ia naik ke surga. Sebagai juru selamat yang memiliki pribadi, ia mengantarai di meja pengadilan di surga. Di hadapan tahta Allah, demi kepentingan kita, Dia melayani serupa anak manusia. Wahyu 1 ayatnya yang ke-13. Kristus terang dunia ini menudungi kemuliaan ilahinya, lalu datang untuk hidup sebagai manusia di antara manusia, agar mereka tanpa sampai dihanguskan dapat berkenalan dengan Khalik mereka. Kristus datang untuk mengajar bangsa manusia apa yang diinginkan Allah supaya mereka ketahui. Di segala langit yang di atas, di dalam bumi, di dalam air lautan yang luas, kita melihat perbuatan tangan Allah. Semua alam ciptaan menyaksikan kekuasaannya, hikmat-Nya, dan kasih-Nya. Tetapi bukannya dari bintang-bintang atau lautan atau air terjun kita dapat mempelajari kepribadian Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Lemah lembut, berbelas kasihan, simpati, selalu mengingat kepentingan orang lain, ia menampilkan tabiat Allah dan selalu sibuk dalam melayani Allah dan manusia. Sebagaimana adanya Kristus dalam sifat manusia, Allah menginginkan agar para pengikut-Nya juga demikian. Di dalam kuasa-Nya kita harus menghidupkan kesucian dan kemuliaan sebagaimana dihidupkan oleh Juru Selamat.
Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Yesus Kristus Tuhan kami bersedia mati di kayu salib untuk menebus kami. Bapa di surga, kami mau menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami percaya bahwa berkat-berkat yang limpah Engkau telah sediakan bagi kami. Bapa di surga, di pagi ini Bapa, izinkan hamba-Mu orang yang berdosa ini untuk mendoakan hamba-hamba-Mu yang setia di dalam pelayanan. Di antaranya Pendeta H. Ujudeda, Pendeta E. Raya Rua, Pendeta E. Ratu, Pendeta S. Keban, Pendeta J. Potimau, Pendeta C. Naibaho, Pendeta M. Rakmeni, keluarga Bapak Osias Nitbani, Saudara Edwin Nenotek, Ibu Selvi Ramu, Ibu An Balenguru, Saudari Darlin Hadi dan keluarga hamba-Mu. Bapa di surga, kiranya kesehatan dan semangat di dalam pelayanan Engkau mau berikan selalu bagi kami. Tuhan berkati dengan sukacita surga, walaupun kami hidup di tengah-tengah wabah virus corona yang setiap saat bisa saja menjadi bagian kami. Tapi dengan iman yang teguh dari Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi, bahwa Allah sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan segala sakit penyakit, pergumulan, begitu juga duka cita umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa, besarlah kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.